Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimius anak Timius. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, perikop Injil yang kita dengarkan ini tadi mempunyai struktur yang menurut hemat saya indah. Ada cerita awal, ada cerita akhir, dan ada cerita tengahan. Di cerita awal diceritakan ada orang yang buta. Si buta tadi duduk di pinggir jalan. Kemudian pada cerita akhir diceritakan si buta tadi melihat yang semula duduk dia berjalan, dan yang semula ada di pinggir jalan, dia kemudian ikut Yesus di dalam perjalanan. Pertanyaannya adalah, mengapa si buta itu akhirnya dapat melihat? Jawabannya kita temukan di dalam kisah tengahan. Tampak di dalam sebutan yang digunakan oleh Bartimius untuk menyebut Yesus. Ada 3 sebutan yang digunakan oleh Bartimius. Yang pertama, Yesus orang Nazaret. Yang kedua, Yesus anak Daud. Yang ketiga, Rabuni. Ada apa dengan sebutan-sebutan itu? Yesus orang Nazaret adalah sebutan yang amat sangat netral. Dalam dangkal-dangkal saja, belum mengandung suatu relasi pribadi yang dalam. Baru pada sebutan yang kedua, Yesus anak Daud, relasi itu mulai tampak. Karena apa? Karena jarak antara Yesus dengan Daud itu begitu jauh, bertahun-tahun. Kok Bartimius menyebut Yesus dengan anak Daud? Itu berarti ada sesuatu. Kita bayangkan saja, anak Daud adalah menjadi paraban dari Yesus. Orang memanggil orang lain dengan parabannya, itu senantiasa diandaikan bahwa relasi antara yang memanggil dengan yang dipanggil itu dekat.
Kalau tidak mempunyai relasi yang dekat, itu berarti kurang ajar. Maka ketika Bartimius menyebut Yesus anak Daud, itu berarti relasi antara Bartimius dengan Yesus menjadi semakin dekat. Sebutan yang ketiga adalah Rabuni, Tuanku. Orang menyebut seseorang dengan Rabuni itu selalu dipahami bahwa yang disebut itu jauh lebih tinggi daripada yang menyebut. Yang menyebut menempatkan diri sebagai yang membuka diri, membiarkan dirinya dikuasai oleh yang disebut. Maka kalau Bartimius menyebut Yesus dengan sebutan Rabuni, itu berarti Bartimius pasrah sumarah terhadap Yesus apapun yang akan terjadi. Rupa-rupanya relasi itulah yang menyembuhkan Bartimius dari buta. Karena Yesus kemudian berkata, "Pergilah, kamu melihat." Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, mestinya kita senantiasa berusaha, berupaya untuk meningkatkan relasi kita kepada Yesus. Kalau perikop tadi kita pahami di dalam konteks itu, maka iman itu berarti relasi pribadi dengan Allah. Dan iman itulah yang disebut oleh Yesus yang menyelamatkan Bartimius. Kita mohon berkat dari Tuhan, semoga kita pun senantiasa dianugerahi rahmat kesembuhan dari Tuhan Yesus, berkat iman kepercayaan kita yang senantiasa kita siram dan dari hari ke hari menjadi semakin mendalam. Rahmat itu yang kita mohon bersama-sama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,